Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa bikin video matkul tarikh tasyrik dengan materi Khulafaur Rasyidin. Dan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nurul, NIM 2401011084. Dosen pengajar saya Ustadz Sofyan Munawar. Dan di sini saya akan menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Masa pemerintahan mereka berlangsung pada tahun 632 hingga 661 Masehi dan dikenal sebagai periode emas dalam sejarah Islam karena kepemimpinan mereka yang adil dan berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama, beliau Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode 632 sampai 634 Masehi, sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi tantangan besar berupa pemberontakan suku-suku Arab yang murtad dan munculnya nabi-nabi palsu. Ia berhasil menumpas pemberontakan ini dalam perang Udah, menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah pemerintah Islam. Abu Bakar juga memulai ekspansi ke wilayah Irak dan Syam serta memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf untuk menjaga keasliannya. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pada periode ke-634 sampai 644 Masehi. Beliau Umar bin Khattab melanjutkan ekspansi Islam secara besar-besaran, menaklukkan wilayah Persia, Suriah, Mesir, dan Irak. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, serta memperkenalkan sistem administrasi pemerintah yang efisien, termasuk pembentukan departemen negara yang pengelolaan Baitul Mal atau pendarahan negara, berbendaharaan negara. Umar juga menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan Islam. Itu periode-periode tentang Umar bin Khattab. Dan selanjutnya adalah periode Umar bin Affan. Pada periode 644 Masehi sampai 656 Masehi, Utsman bin Affan melanjutkan ekspansi wilayah Islam hingga ke Armenia, Kaukas, Persia, Khurasan, Afrika Utara, serta pulau-pulau di Laut Tengah. Ia membentukkan armada laut pertama dalam sejarah Islam dan pemerintah kodifikasi Al-Quran dalam bentuk Mushaf Utsmani yang sehingga kini menjadi standar bacaan umat Islam di seluruh dunia. Namun masa pemerintahan beliau juga diwarnai dengan ketidakpuasan dan pemberontakan yang akhirnya menyebabkan pembunuhan. Itu masa beliau. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pada periode 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib menghadapi masa pemerintahan yang penuh dengan konflik internal, termasuk perang zaman
termasuk perang Jamal dan perang Siffin. Meskipun demikian, ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan ahli dalam ilmu fikih. Beliau Ali juga berkontribusi dalam penahanan keuangan negara dan pembangunan fasilitas masyarakat. Pembunuhan Ali, pemilihan beliau Ali menandai akhir dari masa Khulafaur Rasyidin dan awal dari dinasti Umayyah. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan penyebaran Islam yang cepat, penaklukan wilayah-wilayah besar dan pembentukan sistem pemerintah yang berlandaskan ajaran Islam. Kepemimpinan mereka menjadi teladan bagi Islam hingga saat ini, bagi umat Islam hingga saat ini. Sebagai masa Khulafaur Rasyidin, ada juga yang menanggapi periode emas dalam sejarah Islam, ditandai dengan perluasan wilayah, penegakan hukum Islam, pembangunan struktur pemerintah yang kuat. Kepemimpinan mereka menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, dan pelayanan kepada umat Islam. Nah, di sini ada struktur kepemimpinan dari beliau sahabat-sahabat. Yang pertama, Abu Bakar. Tantangan utama Abu Bakar itu menghadapi pemberontakan suku-suku Arab yang murtad dalam perang Riddah. Dan prestasi Abu Bakar itu kan dari tantangan. Kalau ini prestasi Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk mencegah hilangnya ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab Al-Quran akibat gugurnya para penghafal dalam pertempuran. Kan zaman dulu kan banyak yang menghafal Al-Quran tapi gagal karena mengikuti perang-perang. Ya, dari situ Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk mencegah hilangnya ayat-ayat. Yang kedua ada Umar bin Khattab, yaitu ekspansi wilayah, berarti memperluas wilayah kekhalifahan hingga Mesir, Suriah, Irak, dan Persia. Nah, beliau itu menyebarkan ajaran Islam mungkin ya sampai wilayah-wilayah itu, Mesir, Suriah, Irak, dan Persia. Reformasi pemerintahan beliau, Umar bin Khattab, mungkin mendirikan sistem administrasi seperti Baitul Mal, bendahara negara, sistem peradilan, dan kalender Hijriah. Dan kebijakan sosialnya beliau, Umar bin Khattab, kebijakan sosialnya adalah menjamin kebebasan beragama bagi non-muslim dan menerapkan prinsip keadilan dalam pemerintah. Menjamin kebebasan beragama bagi non-muslim dan menerapkan prinsip keadilan dalam pemerintah. Dari semua umat berarti yang ada di situ, beliau memimpin, dia berarti harus adil. Walaupun ada yang kafir, ada yang muslim, itu dia adil untuk semuanya.
Dan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau Utsman bin Affan ada kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi itu apa? Kodifikasi itu yaitu menyusun mushaf Al-Quran yang baku untuk mencegah perbedaan bacaan di wilayah Islam yang luas. Ya, menyusun mushaf Al-Quran. Ya, tadi kan untuk beliau Umar bin Khattab kan mengumpulkan ayat Al-Quran agar kita hilang. Lah, untuk Utsman bin Affan itu menyusun mushaf Al-Quran yang baku untuk mencegah perbedaan bacaan di wilayah Islam yang luas. Islam kue ombo sak dunia ono. Ya toh, maksudnya ya semua di dunia itu ada Islam. Semua berbagai macam agama-agama lah. Ini yang dibahas adalah agama Islam sejati Allah. Pembangunan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan bendungan dan jalan jembatan, dan memperluas Masjid Nabawi. Beliau berarti mencegah untuk terjadinya bencana alam, maka beliau itu membangun bendungan, jalan, jembatan, dan memperluas Masjid Nabawi. Masya Allah. Akhir pemerintahan beliau yaitu menghadapi pemberontakan yang berujung pada pembunuhannya dan menandai awal perpecahan dalam umat Islam. Nah, di sini banyak kisah ya Allah. Akhir pemerintahan menghadapi pemberontakan yang berujung pada pembunuhan, menandai awal perpecahan dalam Islam, umat Islam. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau kepemimpinan dalam krisis, memimpin umat Islam di tengah konflik internal dan perang saudara pasca wafatnya Utsman. Kontribusi intelektual, dikenal sebagai ahli fikih dan memberikan banyak keputusan hukum penting. Dari situ kayak Islam berpencar, ada keputusan yang penting dalam ahli fikih ya Allah. Akhir hayatnya beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam pada tahun 661 Masehi, mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin. Masya Allah, itu masa Khulafaur Rasyidin itu ya masa-masa sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Beliau itu Masya Allah. Sekian dari saya Muhammad Nurul. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk diucapkan. Wassalamualaikum.